Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan begitu luar biasa di dalam setiap pribadi kita, sehingga sampai hari ini kita boleh ada di bulan yang ke-12 di tahun 2020. Semuanya itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah kita, ibadah Minggu Raya di saat pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan setiap pikiran kita. Kita mau fokus datang untuk menyembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, yang layak kita sembah dan layak kita agungkan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Jesus. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita. Kita mau angkat pujian kita, nyanyi dan bersoraklah, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, penghibur pelindung dalam setiap hidup kita. Penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua
berhenti menyembahmu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang. Sekali lagi sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada janji seperti yang ada padamu, janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Nanti Pak Saud yang bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami tetap Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami ini pada pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga kami merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Saud. Kita tetap berdiri. Kita akan berglori bagi Tuhan di saat pada pagi hari ini. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Sekali lagi katakan, tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Sama-sama katakan, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi katakan, ratakan tanah, tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
dengan iman katakan ratakan tanah. Bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas. Sekali lagi dengan iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin seminggu lamanya ya kita berpisah antara satu dengan yang lain. Mungkin ada sebuah kesaksian yang mau dibagikan Bapak Ibu Saudara melalui kesempatan saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau tidak ada saya mendahului ya. Ya ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kesaksian yang saya mau bagikan. Tapi saya mau kesaksian bahwa Tuhan itu tetap luar biasa di dalam kehidupan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau bercerita sejenak ketika saya berada di Sulawesi. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan 6 saya diutus oleh kampus STTMII untuk merekrut mahasiswa yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah kami. Saya berangkat Bapak Ibu Saudara, saya belum vaksin. Ya, saya belum vaksin. Kemudian harus vaksin. Dikatakan di Sinabung itu harus vaksin, setidaknya vaksin pertama. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam hal itu saya bergumul. Saya sebenarnya takut suntik. Ya, jadi kalau untuk vaksin agak susah Bapak Ibu Saudara. Baru lihat suntik aja udah gemetar. Ya, tapi saya memberanikan diri untuk vaksin pertama Bapak Ibu Saudara. Ketika saya vaksin pertama semuanya berjalan dengan baik. Ya, saya melakukan perjalanan dari Bandung ke Tanjung Priuk, kemudian dari pelabuhan Tanjung Priuk naik kapal ke pelabuhan Bau-Bau. Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanan dari Bandung ke Tanjung Priuk semuanya aman-aman. Naik ke kapal juga aman. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu ketika saya berada di Bau-Bau, turun kapal sudah sampai di pelabuhan Bau-Bau, saya mengalami satu kendala. Ketika turun di pelabuhan Bau-Bau Bapak Ibu Saudara, saya harus melanjutkan lagi perjalanan saya, masih sekitar 2 hari lagi baru sampai ke kampung. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya tanya kapal, Sinabung itu harus vaksin kedua. Saya baru seminggu lalu vaksin pertama. Vaksin kedua itu harus sebulan ya. Nah Bapak Ibu saya berpikir, bisa nggak dengan cara lain? Ya, entah itu dicolok lagi, entah itu diapain. Ternyata nggak bisa Bapak Ibu Saudara, harus vaksin kedua. Ya saya berpikir, bagaimana nantinya saya di sini? Saya punya rekan saya ini sudah vaksin sampai vaksin ketiga. Dia lebih awal diberangkatkan. Akhirnya dia sudah sampai ke rumah. Saya masih di Bau-Bau Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat saya sampai di Bau-Bau. Saya seminggu Bapak Ibu Saudara di Bau-Bau, di pelabuhan. Nggak ada orang yang saya kenal, nggak ada keluarga, bahkan orang-orang di pelabuhan saya pun nggak kenal. Kalau di Banggai saya masih banyak kenalan, tapi kalau di situ Bapak Ibu Saudara itu baru pertama kali. Pengalaman yang luar biasa di situ Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya berada di pelabuhan, saya harus tidur di kursi nunggu itu kan biasanya ada penumpang nunggu kapal. Jadi saya tidur di situ setiap malam. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi di situ saya merenung, apa maksud Tuhan di dalam hidup saya? Saya harus diutus seperti ini. Kenapa Tuhan awalnya mulus, tapi kok kesini semakin rumit ya, semakin rumit. Nah Bapak Ibu Saudara, kegiatan saya selama seminggu, kalau sudah pagi saya keluar dari pelabuhan. Tapi tas sama koper saya titip ke petugas di situ. Saya keluar jalan, saya sambil lihat-lihat keadaan kampung Bau-Bau. Saya jalan terus sampai siang, saya balik lagi ke pelabuhan, saya duduk. Nanti sudah jam 2 siang saya harus keluar lagi. Nah Bapak Ibu Saudara,
Di situ saya nggak punya kuota, habis, bonus nelpon biasa habis, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar namanya penderitaan sudah dimulai. Uang pun di dompet sisa 30.000. Sekali makan itu 20.000. Nah Bapak Ibu, dari Jumat saya sampai Sabtu, Minggu itu masih aman. Masuk hari Senin, Bapak Ibu Saudara tahu, saya harus puasa. Puasa karena apa? Di dompet sisa 10.000, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada kota, nggak ada pulsa, Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi nggak ada yang bisa saya hubungi. Keluarga pun juga saya nggak bisa hubungi karena memang benar-benar habis. Iya, saya cuma berdoa begini, Tuhan, nggak apa-apalah, saya berpuasa. Pasti Tuhan tolong saya. 3 hari Bapak Ibu Saudara, persis 3 hari saya puasa, ndak makan, ndak minum. Tapi dari situ saya akhirnya dekat dengan tukang bersih-bersih pelabuhan itu, yang tukang bersih juga kamar mandi. Saya akhirnya dekat dengan mereka. Tapi saya ndak pernah ngomong kalau saya sedang berpuasa. Artian dalam berpuasa itu saya ndak punya uang untuk makan. Saya pun nelpon ke kampus juga pun nggak ada kuota, nggak ada apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya handphone ada, tapi kuota sama pulsanya nggak ada. Uang aja kita beli pulsa di bawah itu termasuk mahal. 5.000 saja harus 12.000. 5.000 12.000. Bapak Ibu Saudara, tapi saya bersuka cita. Pokoknya saya jalani hari-hari saya, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya di hari Rabu itu Bapak Ibu Saudara tahu ada sebuah kejadian. Di tempat kami ngantri, di tempat penungguan penumpang untuk naik kapal, di situ lagi benar-benar sepi. Tapi saya punya satu kenalan sama bapak yang ada di pelabuhan situ. Kami dekat, benar-benar dekat, biasanya ngobrol, biasanya malam juga kami ngobrol. Tetapi saya tidak pernah keluhkan kalau saya tidak makan, Bapak Ibu Saudara ya. Satu kejadian di pagi hari, ada seorang ibu masuk ke ruang nunggu untuk kapal rute ke Raha, Bapak Ibu. Dari Bau-Bau ke Raha. Dia sambil narik koper, dia duduk. Jadi saya itu sebelah sana, ibu itu sebelah sini. Jadi saya lihat ibu itu. Nggak lama masuk semua ustadz, Bapak Ibu. Ada beberapa ustadz di situ dan mereka memang melakukan perjalanan biasa. Kalau saya biasa berjumpa di kapal besar-besar juga mereka ada, dan mereka memang sengaja untuk melakukan perjalanan. Nah Bapak Ibu Saudara, di pelabuhan Bau-Bau itu paling identik dengan namanya orang Kristen. Nggak bisa kita umbar identitas kita begitu saja, kita katakan bahwa kita orang Kristen. Nggak bisa. Karena mereka paling anti dengan yang namanya orang Kristen. Bahkan di sana ada satu gereja ditutup, Bapak Ibu Saudara, karena ada sebuah pujian yang terus dinaikkan, akhirnya didemo dan dibakar, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya di situ saya takut. Sebenarnya saya takut, ya, jangan sampai orang tahu kalau saya itu orang Kristen. Apalagi dari mana dibuka dompet ada kartu mahasiswa, ada KTP, dua-dua itu Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan ibu ini, dia masuk itu sambil duduk, melamun dia, Bapak Ibu. Melamun, diam-diam dia. Tapi Pak Ustadz udah ada di depan saya, mereka sudah isi gitu. Tiba-tiba ibu ini orang bilang kerasukan lah istilahnya. Kerasukan ibu ini. Dia sudah, pokoknya udah teriak di situ, udah jatuh di akhir lantai. Pokoknya dia sudah manifestasi lah, orang bilang. Dia karena memang banyak pikirannya, saya lihat memang ibu ini kayak lagi banyak bebannya. Tiba-tiba dia teriak. Dia sudah ya seperti orang ya rambutnya itu udah nggak berbentuk, saya bilang. Nah Bapak Ibu Saudara, para ustadz ada loh. Para ustadz ada. Mereka kelilingilah ibu itu. Baca mereka. Apalah ini Al-Quran kecil, ada buku ayat-ayat lah, mereka baca itu terus. Bapak Ibu Saudara, setengah jam ibu itu ndak pernah pulih dari keadaan itu. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya seorang pemalu. Kalau di satu keadaan pasti saya nggak mau banyak ngomong, dan saya nggak mau ngomong juga, kecuali ditanya saya bicara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya lihat kok ibu itu kesihan, nggak pernah bebas gitu. Akhirnya timbul dalam pemikiran saya, Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini, Tuhan,
jika saya mati karena mendoakan ibu itu nggak apa-apa. Karena saya tahu orang yang di sekeliling saya itu adalah orang-orang yang antik dengan Kristus. Saya bilang, nggak apa-apalah saya di demo, kalau seandainya mati nggak apa-apa. Tapi kalau memang saya harus dibonyok karena ibu itu, yang penting ibu itu bebas dulu. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya melangkah dengan ragu. Saya melangkah dengan ragu. Tapi saya terus dikuatkan, ayo maju, ayo maju. Bapak Ibu Saudara, ibu itu sambil guling-guling, saya maju loh Bapak Ibu Saudara, dengan keberanian, dan baru pertama kali di keadaan yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya maju saya ginikan, Tuhan saya lebih besar. Tuhan memberikan kuasa terhadap saya untuk membebaskan kamu. Saya bilang ke ibu itu, saya hanya taruh tangan saya, Tuhan kuduskan tangan saya ini najis sepertinya ya. Karena saya itu kan orang belum selesai dalam perkuliahan, untuk menjamah orang itu nggak bisa. Tapi saya begini, Tuhan berikanlah kuasa-Mu terhadap saya. Dalam hati saya tumpang tangan terhadap ibu itu, dalam nama Yesus. Ustadz pada lihat, Ustadz para kebingungan, berhenti Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya di situ saya mulai takut, saya habis ini saya. Timbul dalam benak saya, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus. Kedua kali Bapak Ibu Saudara belum keluar. Saya bilang sekali lagi, saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Saya begitu Bapak Ibu Saudara, ibu itu tiba-tiba duduk diam, tidak manifestasi lagi. Ustadz udah pada lihat. Saya sudah takut Bapak Ibu, sudah gemetar saya. Aduh, hati-hati nih saya, hati-hati. Nah Bapak Ibu Saudara, ibu itu berdiri dia, duduk lagi di tempat semula, di samping kopornya. Duduk dia sejenak, paling itu sekitar 3 menit. Ditarik kopornya, jalan dia Bapak Ibu, jalan dia untuk ke kapal, naik ke kapal. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir secara pribadi, kok ibu ini kayak nggak ada apa-apa, maksudnya nggak terjadi apa-apa ya. Biasanya kalau orang manifestasi, orang kerasukan begitu, badannya pasti sakit, capek gitu kan. Ibu ini enggak, tiba-tiba dia tarik koper, jalan dia ke petugas untuk diperiksa tiketnya. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir begini, Tuhan itu baik. Dia mempertemukan saya dengan ibu ini yang tidak pernah saya kenal. Saya tidak kenal ibu itu. Tapi tahun dah Bapak Ibu Saudara, saya di hari itu masih dalam keadaan puasa. Ternyata ada seorang pasangan suami istri, tapi suaminya sudah lumayan tua, sudah umur 74 tahun, dan istrinya masih muda Bapak Ibu, masih sangat muda. Dan ternyata mereka orang Kristen juga, tapi mereka tertutup dengan keadaan mereka. Saya dalam hal itu saya duduk lagi di kursi itu. Tuhan, jangan sampai saya di demo. Itulah, karena di sekitar saya ini orang-orang yang anti dengan Tuhan. Jangan saya sampai di demo. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir jangan sampai nanti saya polisi datang ke situ. Mereka kan benar-benar Bapak Ibu ketat dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu ini memperhatikan saya terus. Dan mereka ternyata orang Kristen, orang Batam. Orang Batam, dan mereka lihat saya terus. Mereka perhatikan. Kemudian Bapak ini datang ke saya, bertanya, Pak, saya dipanggil Bapak sama Bapak. Pak, Kristen ya? Iya, saya Kristen. Saya akhirnya berani untuk membuka diri. Saya Kristen, saya mahasiswa. Ya, mahasiswa apa Pak? Mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologi Bapak Ibu. Oh iya, sudah makan Pak? Bapak Ibu Saudara, 3 hari saya puasa, 3 hari saya menahan lapar. Begitu ditanya, sudah makan Pak? Saya dalam hati agak sedikit ragu juga, bilang enggak. Tapi saya bilang, oh nanti Pak, saya gitu, nanti Pak. Enggak Pak, kalau Bapak belum makan, ayo kita makan. Bapak Ibu Saudara, diajak saya makan. Saya pergi, saya pikir ini ya warung-warung biasa lah Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya dibawa di sebuah restoran, dan restoran itu wow gitu kan. Wow, saya nilai itu sebuah sesuatu yang wow, spektakuler bagi saya. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan tidak pernah biarkan kita ketika kita berseru sama Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dibawa sama istrinya, kami naik ojek masing-masing. Kami sampai di restoran situ, Bapak itu bilang, pesan aja Pak, apa aja yang paling mahal.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kan orangnya enggak usah Pak, Bapak aja yang mesan. Bapak itu mesan, lumayan banyak yang dipesan makanan sama Bapak Ibu, sama Bapak itu. Setelah sambil makan, kami sambil ngobrol. Kata Bapak itu, saya juga sebenarnya orang Kristen, tapi bukan pelayan, tapi orang yang aktif dalam ibadah. Saya orang Kristen, tapi saya sengaja Pak, katanya. Kata Bapak itu, karena saya takut Pak, di pelabuhan bawa-bawa itu paling gak suka sama orang Kristen. Ya, tapi Bapak berani. Dan Bapak puji Tuhan, ndak ada orang yang ngapa-ngapain. Orang yang lihat juga waktu itu mereka cuma lihat doang. Saya duduk pun mereka udah seperti biasa saja keadaannya, kembali seperti biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kami makan sambil bercerita. Dia tanya, Bapak mau kemana? Saya bilang, saya mau ke pelabuhan Bangkai Laut. Bapak itu, oh iya Pak, sama kita Pak. Bapak itu sama, Bapak naik kapal apa? Saya bilang, saya naik kapal KM Teratai. Sama Pak, kita sama, kata Bapak itu. Oh iya, puji Tuhan Pak. Iya, makan dulu Pak. Ada makan, kami balik lagi ke pelabuhan. Kapal kami besoknya hari Jumat baru berangkat. Hari Kamisnya Pak, Bapak itu ajak saya jalan. Pak, ayo jalan-jalan. Kemana Pak? Ayolah, di sana ada dekat-dekat sini tempat-tempat bagus Bapak Ibu Saudara. Saya di situ justru Bapak Ibu Saudara, saya sangat bangga sama Tuhan. Karena apa? Tuhan pertemukan dengan mereka yang luar biasa. Sampai di sana saya dibelikan baju Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah pikir itu. Yang saya lakukan, saya berpuasa karena saya tidak punya uang, tapi saya tahu Tuhan tolong saya. Saya diajak makan lagi Bapak Ibu Saudara. Saya diajak makan. Kemudian kan besoknya, malamnya itu kami diajak lagi nginap Bapak Ibu Saudara. Nginapnya bukan lagi di pelabuhan, nginapnya sudah di hotel Bapak Ibu Saudara. Ya saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ternyata Tuhan itu peduli dengan setiap keadaan saya. Memang yang harus saya alami itu harus pahit dulu, kemudian baru ada manisnya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sampai di situ. Ketika kita nginap hari Jumat pagi Bapak Ibu Saudara, kita sudah harus beli tiket. Bapak Ibu Saudara, saya belum nelpon ke kampus untuk uang tiket untuk melakukan perjalanan. Bapak itu ngomong, Pak sudah beli tiket? Harga tiketnya itu per orang 350.000. Sebentar Pak, saya lagi komunikasi, tapi nggak tahu, data saya nggak ada, pulsa saya nggak ada. Bapak itu nggak tahu. Tiba-tiba Bapak itu bilang, ayo Pak, nggak apa-apa, kita beli tiket aja. Bapak itu belikan tiket Bapak Ibu Saudara, dibelikan tiket sampai akhirnya naik kapal Bapak Ibu Saudara. Naik di atas kapal, kita harus punya masing-masing punya kayak snack, makanan sendiri di kapal itu, karena memang setelah dari bawa-bawa ke Bangkai Laut itu kapalnya kecil, bukan lagi kapal besar. Jadi harus tanggung makan masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, tiket saya lumayan mahal, harus nanggung lagi makan. Tapi saya enggak khawatir Bapak Ibu Saudara. Saya cuma bilang, Tuhan pasti tolong. Ibu dari istri dari Bapak ini datang ke kapal. Ini Pak, silakan. Satu kresek besar Bapak Ibu Saudara, saya dikasih. Udah ada minumannya, udah ada snacknya, semuanya Saudara. Sampai terjamin, sampai di atas kapal ditanya, Pak sudah makan? Kalau belum, ayo kita makan. Ditanya Bapak Ibu Saudara sampai di perjalanan saya, dia tetap tanya, Pak masih ada duit nggak untuk naik, untuk pergi ke kampung? Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan menyediakan buat saya. Tapi ibu itu masih salam, nih Pak, Bapak Ibu Saudara tahu ternyata Bapak dan Ibu ini tidak punya anak, dan dia adalah orang terkaya di Batam. Bapak Ibu Saudara, saya kagum dengan perbuatan Tuhan. Saya kagum dengan jaminan Tuhan atas hidup saya. Tadinya saya ragu, saya takut. Ternyata di tengah-tengah ketakutan, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar atas hidup saya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini, Tuhan terima kasih atas tuntunanmu. Iya, terima kasih atas pemeliharaanmu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya berpuasa, Tuhan perhitungkan apa yang sedang saya lakukan, apa yang saya sedang kerjakan. Tuhan buat semuanya indah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya sampai di kampung pun juga masih dalam tahap pergumulan, dalam tahap pencarian mahasiswa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kami beberapa bulan saya di Sulawesi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ya, kami boleh membangun satu sinode baru
yaitu sinode dari cabangan dari Jakarta, itu dari Mahanaim yang ada di Jakarta. Kami buka gereja baru dan sidang baru, dan saat ini dalam tahap perkembangan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini di tanggal 20 nanti kami akan meresmikan, sebab sudah keluar surat izin dari kementerian Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur kalau Tuhan terus pimpin saya. Saya bersyukur kalau Tuhan pelihara terus saya sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya bilang saya harus menyelesaikan perkuliahan saya, walaupun banyak pelayanan yang harus saya bangun, tapi saya bilang saya harus selesaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya balik ke Bandung dengan satu harapan bahwa saya akan menyelesaikan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya tidak lagi di kampus yang lama. Saya berpindah. Itu tekad saya. Dan saya katakan bahwa pasti Tuhan akan menyediakan apa yang saya perlukan. Saya sudah mau pindah ke tempat yang baru, dan ini jujur Bapak Ibu Saudara, saya juga pun tahap pergumulan, karena memang kita juga harus berhadapan dengan kampus yang lama. Tapi tidak apa-apa, bagi saya itu sebuah kekuatan yang Tuhan terus akan berikan bersama saya. Dan ketika di tempat yang baru, saya percaya juga pasti Tuhan akan jamin kehidupan saya. Itu kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang lain? Ada yang bisa dibagikan Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau tidak kita lanjut di pujian kita. Pujian ini berkata begini, bernyanyilah bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar, tapi jarang ya untuk dinyanyikan. Tapi tidak apa-apa, kita akan belajar bersama-sama. Saya jemput kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini, kita mau belajar bersama-sama. Bernyanyilah bagi Tuhan jua. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya Katakan bersama-sama, bersyukurlah atas segala berkat. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya sekali lagi kita mau belajar bersama-sama lagu ini. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi. Sekali lagi katakan, bersyukurlah atas segala berkat. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin pujian ini nanti kita akan belajar dari tahap demi tahap, supaya semakin hari kita semakin populer dengan lagu ini. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyatakan di dalam setiap kehidupan kita menyatakan dalam setiap pribadi kita, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap.
Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindulah. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Katakan ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, Tuhan aku rindu. Aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Sama-sama katakan, ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi dengan hati yang sungguh kita katakan, ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi dengan hati yang sungguh kita katakan, ku rindukan Kau hadir di sini. Saya persilakan kepada hamba yang membawa kita dalam firman Tuhan. Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami pada saat ini, di mana Tuhan telah hadir di dalam hati kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu hati kami boleh diteguhkan kembali, dikuatkan kembali, bahkan diberikan semangat yang baru. Karena kami tahu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, menolong kami. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menguduskan kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga melalui firman Tuhan ini kami senantiasa semakin dekat kepada Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata.
Kami serahkan kehidupan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada saat ini. Iya. Ya, ambil juga tentang hal ini. Ya, kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayatnya 1 sampai dengan 23. Matius pasal 1 ayatnya 1 sampai 23. Saya akan bacakan Matius pasal 1. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baru yang kita akan bahas saat ini adalah ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Immanuel akan datang. Ini janji Allah. Kenapa penyertaan Tuhan itu bagi manusia tidak ada lagi? Itu berkaitan dengan Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 itu kalau kita baca ayat 1 sampai seterusnya, bahwa manusia itu sudah makin bobrok moralnya, sehingga dia tidak lagi, manusia itu tidak lagi taat kepada Tuhan, sehingga seenaknya mengambil anak-anak manusia menjadi istrinya, sehingga anak-anak Allah ini mengambil. Karena itu Allah mengatakan, Rohku tidak selamanya lagi tinggal di dalam diri manusia. Akhirnya apa? Penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama pada orang-orang tertentu, tidak lagi pada semua orang, karena itu ada batasnya. Karena itu dibuatkan kembali supaya di dalam ini bahwa Allah Immanuel ini kembali akan datang untuk apa? Untuk menyertai manusia. Karena itu latar belakang Injil Matius. Kenapa kita lihat bagaimana penulis Injil Matius itu, kenapa dia bisa menuliskan tentang hal kelahiran Yesus? Karena Injil Matius ditulis oleh seorang murid yang dipanggil secara unik dan khusus. Jadi Matius ini dipanggil secara khusus dan unik. Hanya dengan apa? Ucapan, ikutlah aku. Ini ucapan yang dikatakan oleh Yesus kepada Matius. Kalau kita baca dalam Matius 9 ayat 9.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ini satu hal. Ketika Yesus melihat Matius di sana, di tengah-tengah pekerjaannya sebagai pemungut cukai, pada saat itu Yesus memanggil dia, ikutlah aku. Tanpa basa-basi, tanpa berdoa, tanpa ini, langsung dia mengikuti Yesus. Meninggalkan sekarang. Ini satu hal. Ini yang sangat menarik akan kita bahas. Jadi dikatakan panggilan itu respon dengan sukacita. Jadi Matius itu merespon dengan sukacita. Bahkan dengan perjamuan besar di rumahnya. Satu hal. Panggilan Tuhan itu mengubah sikap hidup Matius. Langsung dia sukacita. Ini pertama. Karena itu Matius pasal 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-murid. Artinya Matius setelah dia diubah, dipanggil oleh Tuhan, dia langsung menginjili atau membawa orang-orang kepada Yesus. Dia bawa orang-orang pemungut cukai. Dia bawa orang-orang yang berdosa di sana. Orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini satu hal. Penyertaan Tuhan itu, Immanuel itu, membuat orang berubah, termasuk Matius. Dia memanggil Yesus makan semua. Akhirnya dia dengan sukacita. Ada suatu persekutuan di sana terjadi. Nah, kalau kita perhatikan lagi, membuka ruang bagi banyak teman. Ini. Jadi dia memanggil teman-temannya. Matius berjumpa dengan Sang Immanuel. Ada perjumpaan. Jadi pada saat orang mau disertai oleh Tuhan, harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya, harus ada, termasuk Matius ini. Sehingga dia bisa menuliskan kisah tentang Yesus dari pasal 1 sampai 28. Sedemikian detailnya. Karena perjumpaan ini. Dia menulis. Karena itu dikatakan dalam Matius pasal 9. Ayat 11 sampai 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ada tantangan. Ketika Matius mau mengikut Tuhan, bukan enggak ada tantangan, ada tantangan. Bukan menjadi sukacita terus, tapi tantangannya ada. Tantangannya dari apa? Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, orang Farisi seperti kesaksian ini. Orang Farisi ini orang yang menganggap dirinya paling hebat, yang tahu hukum Taurat, yang tahu segalanya. Bilanglah orang-orang yang fanatik, ya, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Mereka ada tuduhan, berkata. Ada ancaman juga kan. Ada teror juga kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka itu orang Farisi ini sudah mengklaim bahwa pemungut cukai dan juga orang berdosa itu tidak layak. Ini pemahaman mereka. Bahwa mereka yang paling suci. Mereka yang paling hebat. Ya, sehingga mereka ada aturannya. Pemungut cukai itu ada aturannya di sana. Sehingga Yesus mendengar ya pembicaraannya kan, dan berkata, bukan orang saleh, bukan orang sehat katanya, yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini ternyata Yesus mengatakan bukan orang yang sehat itu memerlukan tabib.
Tetapi orang sakit, kalau Anda sehat, pernah nggak ke dokter? Ya, yang tadi takut disuntik kan? Ya, nggak akan mau, nggak akan mau ke dokter. Kenapa? Ada yang kata mengerikan dokter itu, disuntik gitu, apalagi ditunjukin suntik yang besar itu, udahlah katanya. Ya, nah inilah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi. Jadi kalau kita pikir siapa yang sakit, ya ternyata memungut cukai orang berdosa itu di hadapan Tuhan. Bagaimana dia ingin menjangkau orang sakit itu. Ya, sini. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ini yang kata, pergilah pahami dulu firman Tuhan itu. Banyak saat ini orang tidak memahami firman Tuhan, tapi menyampaikan firman Tuhan sehingga salah. Sehingga mereka hanya boleh dikatakan hanya memikirkan teori, prakteknya enggak. Inilah orang-orang Farisi. Mereka tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sehingga hanya apa? Hanya dia menyampaikan teori-teori, tapi di dalam praktek hidupnya tidak dipraktekkan. Karena itu yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Itu. Kalau orang Farisi ini, orang Saduki itu, mereka hanya memikirkan persembahan. Ya, persembahan yang masuk. Karena itu kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, bagaimana bait Allah itu disalahgunakan, dibuat menjadi pasar. Ada jual beli di sana, ada. Inilah pekerjaan mereka. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, gak perlu persembahan bagi Tuhan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan memanggil orang yang berdosa. Termasuk ke Matius adalah orang berdosa. Tuhan panggil. Nah, ini masalahnya. Yang menulis Injil dalam rangka menjadikan mereka percaya murid Yesus. Jadi Matius ini menuliskan supaya mereka itu percaya bahwa mereka adalah murid Yesus. Jadi inilah penyertaan Tuhan bagi Matius. Di mana dia menuliskan penyertaan Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Dia melayani seprofesinya, memungut cukai, bahkan dia mengumpulkan orang berdosa sehingga mereka percaya kepada Yesus. Ya. Karena itu Matius pasal 28 karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dikatakan. Inilah tulisan terakhir. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pernyataannya. Inilah yang ditulis Matius. Bahwa sampai akhir zaman Tuhan menyertai dia. Nanti akan kita bahas. Ini. Sang Immanuel datang ke dunia. Jadi Sang Immanuel itu yang telah datang ke dunia. Matius mengisahkan kelahiran Tuhan Yesus sangat ringkas. Di kitab Matius sangat ringkas. Karena itu dalam Matius pasalnya. Ke-1 ayat 1 sampai 21 itu menerangkan bagaimana. Tuhan Yesus punya silsilah. Kalau kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 20. Silsilahnya ada, silsilahnya dari Abraham. Jadi Tuhan itu bukan langsung lahir secara, tapi ditulis silsilahnya secara teliti. Mulai dari Abraham memperanakan ini, Ishak memperanakan ini, ditulis sampai ini silsilah ini.
Saya pikir orang saat ini yang punya silsilah, ya, saya cek itu, yang punya silsilah itu hanya orang Batak. Orang Batak itu punya silsilah. Saya keturunan ke-16. Anak saya keturunan ke-17. Kalau diurun-urun ketemu siapa nenek saya, ketemu itu. Ya, dari ini lahir dari ini, dari ini sampai ketemu. Sehingga kalau kita jumpa dengan nomor yang berbeda, kalau ada saya jumpa ada nomor 17, dipanggilnya saya bapak. Kalau saya jumpa dengan orang yang nomor 18, saya dipanggil opung, gitu kan. Jadi ada silsilahnya. Ini juga silsilah ini dimasukkan oleh Matius ke dalam kitab Matius. Bahwa Yesus itu yang telah dinubuatkan itu jelas dari mana lahirnya, turun temurunnya, nggak bisa hilang, ya kan? Coba kalau orang Batak ketemu salaman, marganya siapa? Oh, si Ombi katanya. Nomor berapa? Wah, nomor 17. Oh, saya 16. Panggil bapak ke saya, walaupun dia muda, ya kan? Walaupun dia masih SD, saya harus panggil bapak ke dia karena dia nomor 15 gitu kan. Nah ini tidak pandang bulu, tapi ada susunannya. Ini kenapa ditulis oleh Matius? Supaya keturunan Yesus itu berasal dari mana. Ya, ini penting sekali. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi yang dilahir pada ayat 21 itu, bahwa Yesus itu lahir menjadi juru selamat. Bagi siapa? Bagi orang berdosa. Bagi orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, Yesuslah yang menyelamatkan mereka. Ya. Kalau umpamanya di luar Yesus nggak ada keselamatan. Karena keselamatan itu bukan dihasilkan oleh manusia. Keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi bukan di sini katakan, bukan manusia itu mencari keselamatan, tapi Tuhanlah yang menyelamatkan. Keselamatan itu bukan pilihan, tapi anugerah Tuhan. Karena itu dikatakan dalam Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Matius dipilih oleh Tuhan karena apa? Karena kasih Tuhan. Dia lagi duduk-duduk dia, sambil nulis-nulis, ya kan? Ikut aku katanya. Enggak semua dipilih oleh Tuhan. Ya kan? Enggak semua. Ia sang Immanuel. Yesus itu sang Immanuel. Allah menyertai kita. Di sini buktinya. Allah menyertai kita. Jadi kita harus sadar, Allah itu menyertai kita. Kita jangan takut. Ya kan? Allah itu menyertai kita selama kita hidup. Ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu dikatakan inilah nubuatannya. Di dalam Yesaya 14, ayat 7-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kitab Yesaya. Yesaya jauh-jauh hari sudah menubuatkan tentang kelahiran sang Immanuel. Ya, dia sudah melihat. Bahkan juga dia sudah menubuatkan tentang apa? Penderitaan Yesus. Di dalam Yesaya 53. Bagaimana Yesus akan menderita. Jauh-jauh hari sudah sampaikan. Ternyata kalau kita lihat di dalam perjanjian baru. Semua yang dinubuatkan oleh Allah digenapi oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Nih. Sang juru selamat itu pribadi maha besar. Ya. Para Majus melihat bintang lalu datang mencari ke Yerusalem,
mendengarkan nubuatan Nabi. Ini kalau kita lihat teliti, orang Majus ini bukan orang bodoh. Orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar. Tentang apa? Tentang perbintangan. Mereka bisa melihat tanda-tanda dari bintang. Karena itu rela mereka meninggalkan kotanya. Mereka rela meninggalkan tempat tinggalnya. Untuk apa? Mencari tanda itu. Luar biasa di sana. Mereka ada satu misi apa? Untuk mencari sang juru selamat itu. Pasti mereka punya masalah juga, pergumulan. Ya. Orang-orang pintar, orang Majusi. Mereka melihat tanda, mereka mencari. Sehingga Matius menjelaskan tentang orang Majus. Wah, luar biasa. Di kitab lain enggak. Tapi hanya Matius mengatakan orang tentang orang Majus. Karena itu dalam Mika 5 ayat 1 dan 2. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, ini suatu nubuat. Jadi orang Majus itu melihat, mempelajari di mana sang juru selamat itu, Immanuel itu lahir. Mereka mencari, melihat tanda. Mereka jalan terus mencari. Mereka buka kembali kitab-kitab atau sehingga dikatakan Bethlehem, di Bethlehem bagaimana kota kecil. Lalu menemuinya di Bethlehem dan menyembahnya serta memberi persembahan. Inilah misi mereka. Mereka hanya melihat sang juru selamat, sang Immanuel yang lahir itu. Mereka sujud menyembahnya. Bahkan dikatakan memberi persembahan. Ya. Mereka bisa memberi emas kemenyanganmu, mereka persembahkan kepada Yesus. Mereka tahu siapa yang lahir. Mereka tahu siapa yang lahir. Karena itu perlu dikatakan mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak percaya, tapi mereka mempersembahkan yang terbaik. Baru dikatakan sang Immanuel itu disertai Allah Bapa dari niat jahat penguasa dunia, seperti yang dikatakan oleh Herodes Agung kepada orang Majus. Pada saat engkau berjumpa dengan dikatakan dengan raja yang akan lahir itu, beritahu kami, katanya. Beritahu kami. Ini ancaman dari raja, dari Herodes Agung, supaya mereka orang Majus itu memberitahu kepada Herodes Agung ini supaya Herodes ini membunuh raja. Dan setelah raja itu wafat, Yesus bertumbuh di Nazaret. Tapi apa? Orang Majus itu tidak mau memberitahukan karena Allah memberitakan bahwa mereka harus pergi dari jalan lain. Orang Majus ini menuruti perintah Allah. Mereka pergi, tidak lagi menemui Herodes Agung. Karena itu ada pembantaian. Mereka perhitungkan ada pembantaian pada saat itu kepada anak-anak yang berumur 2 tahun. Semua dibunuh seperti zaman Musa. Zaman Musa gitu kah? Yang dikatakan oleh Firaun supaya membunuh anak-anak yang berumur. Nah, yang diselamatkan itu hanya Musa. Peristiwa itu dialami oleh Yesus. Nah, ini yang terjadi, baru dikatakan bahwa
Tuhan Yesus menyertai orang-orang yang mengalami, yang menerima Yesus di tengah badai. Ya, inilah seperti itu. Matius mengisahkan bahwa Sang Immanuel yang memilih para pengikutnya mengajar mereka di darat. Mengajar. Setelah mereka percaya, Yesus mengajar mereka, tidak membiarkan mereka. Yesus mengajar murid-muridnya. Mengajar di darat dan juga di danau bergelora. Membuktikan bahwa ia berkuasa atas alam sehingga tidak perlu mereka takut. Jadi Tuhan itu mengajar. Saya pikir kita juga setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengerti bahwa Yesus itu menyertai kita. Kita juga perlu diajar oleh Tuhan bagaimana kita hidup. Murid-muridnya diajar. Bagaimana Tuhan mengajar mereka. Ini tentu. Di dalam Matius pasal 8 ayat 23. Yesus naik ke perahu. Pengikut-pengikutnya ikut bersama dia. Yesus naik ke perahu. Artinya ada kebersamaan antara Yesus dengan murid-muridnya di sana. Mereka bersama-sama. Baru dikatakan tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau, sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Luar biasa. Perahu yang mereka tumpangi itu dihantam oleh apa? Oleh angin ribut yang hebat, dipukul oleh ombak. Sudah terombang-ambing. Tapi di sana Yesus tidur. Tenang. Yesus tidak dipengaruhi oleh situasi. Yesus tidak dipengaruhi oleh keadaan. Itulah pelajaran sebenarnya yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika ada masalah kita harus tenang. Murid-muridnya walaupun sudah berpengalaman, mereka takut. Ya kan? Ini kesaksian nih Yudi kan. Mereka itu mau ke sana, ada baju putih-putih, ada ketakutan yang luar biasa. Harusnya tenang. Kalau kita tenang bahwa Yesus tidak, Sang Immanuel itu tidak ada menyertai kita, kita harus tenang. Ini pelajaran. Di tengah-tengah gelombang itu, wah gelombang sekarang itu kan, sekarang itu banyak gelombangnya. Ya, lihatlah cek. Sekarang itu gelombangnya makin gila. Beras, cabai, segala macam naik kan. Itu gelombang kehidupan kan. Bahkan nantinya kata 2023 semakin parah. Tetapi di sana Yesus tidur dengan tenang. Weh, apa Yesus masa bodoh? Juga mereka sudah panik di sana. Ini satu contoh. Tapi Yesus bersikap tenang, dia tidur dengan santai. Ya kan? Ini pada saat kita mengalami goncangan yang hebat, gelombang yang hebat, kita tenang. Karena itu selalu dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab ia setia. Pada saat engkau dicobai, ia akan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap masalah itu yang kita hadapi, Allah itu setia di dalam hati kita. Tinggal kadang-kadang kita yang cemas, kita yang takut. Padahal Yesus santai aja. Harusnya sikap kita seperti itu menghadapi gelombang kehidupan ini. Karena itu dikatakan, maka pengikut-pengikutnya pergi kepadanya dan membangunkan dia. Pak, tolong kita celaka. Seru mereka. Mereka kepanikan mereka. Tidak menyadari bahwa Yesus bersama mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus tidur di sana. Mereka panik.
Kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Padahal Yesus ada di hati kita. Tapi pada saat ada masalah itu kita panik. Kita mencari-cari. Yesus, membungkam Yesus. Ya. Kita celaka. Mereka menyimpulkan mereka yang celaka. Bukan Yesus. Seru mereka. Ya. Kita celaka. Seringkali kita seperti itu. Kepanikan kita itu melihat kenyataan itu. Kita menjadi takut. Ragu. Ini masalah yang terjadi. Mengapa kalian takut? Ini kata Yesus kan. Mengapa kalian takut? Kalau perahu itu tenggelam, pasti Yesus juga tenggelam. Mengapa kalian takut? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan. Mengapa kalian takut? Kata Yesus, kalian kurang percaya kepada aku. Nah, ini. Ternyata rasa ketakutan yang kita hadapi itu karena kita kurang percaya kepada Yesus. Ini perkataan Yesus. Jadi ketakutan yang dilahirkan itu karena kita kurang percaya. Sudah percaya, tapi ada kurangnya. Ya kan? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Karena kamu, kata Yesus, kalau kamu kurang percaya kepada, pasti Yesus mengatakan ini pasti sedih. Ya kan? Saya udah jamin kamu, tapi kenapa kamu kurang percaya? Harusnya kepercayaan itu full, udahlah. Tuhan menyertai Tuhan, titik gitu kan. Ya. Kemudian Yesus berdiri dan membentak angin dan danau itu. Ia berdiri membentak. Lalu danau itu menjadi sangat tenang. Ya. Ada ketenangan. Ya. Jadi kita ini diajar supaya kita jangan panik. Tuhan senantiasa memberi kepada kita ketenangan. Ya kan? Manapun kita tenang. Tenang gitu. Nanti aja kita. Biarkan orang lain repot gitu, kita tenang. Ya. Ya. Apa kita bodoh? Bukan. Kita meyakini bahwa ada yang menyertai kita. Kita tenang hidup ini. Sang Immanuel yang mendirikan jemaatnya atas pengakuan Yesus Mesias anak Allah akan membangun jemaat. Bahwa Tuhanlah yang membangun jemaat ini. Bahwa Tuhanlah yang membangun. Ya, membangun satu peristiwa itu adalah Tuhan. Karena itu kata akan hadir dalam komunitas mereka asal saja dalam kesehatan. Jadi ini kita ada kesehatan. Ini ditekankan Paulus kepada jemaat juga, kepada jemaat Efesus ditekankan. Efesus pasal 1 22 sampai 13. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kepala jemaat itu adalah Yesus Kristus. Kepala gereja itu adalah Yesus Kristus. Jadi kadang-kadang orang, saya yang mendirikan gereja, gitu kan? Bukan, Tuhan yang meletakkan dasarnya. Di atas batu karang ini kata Tuhan Yesus kepada Petrus akan boleh dikatakan berdiri. Kan saya ini orang bangga ya. Jadi gereja ini punya Tuhan, bukan punya pribadi. Tuhan yang mendirikan gereja. Ya, karena itu kita perlu mendoakan supaya Tuhan senantiasa ini hadir. Karena jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu
kepenuhan Dia yang memenuhi semua segala sesuatu. Bukan ya kan? Ya. Karena itu penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Kita disertai Tuhan sampai akhir zaman, sampai kita dipanggil Tuhan. Penyertaan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Sang Immanuel itu terus ada dalam akhir zaman. Ya. Sang Immanuel yang telah mengerjakan pengampunan dosa melalui karyanya di salib. Ya. Setelah bangkit memberi tugas pemuritan kepada segala bangsa. Jadi boleh dikatakan Tuhan itu memberi pengampunan kepada kita. Pengampunan dosa itu sangat penting. Jadi kita ini bertobat ini harus sering. Ya. Percaya Yesus, menerima Yesus sekali. Tapi pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia ini. Pada saat kita merasa kita bersalah, kita berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Ya kan? Kenapa kita bisa berdosa di dalam dosa pikiran, di dalam dosa perkataan, tentang sikap hidup tingkah laku kita, kita bisa menyakiti orang, kita langsung berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Itu pengakuan. Karena itu jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita itu terus berdoa. Mungkin kita menyakiti orang, kita doa. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, harus ampuni. Nah, ini kan, ini tandanya bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau ada kesadaran dalam hidup kita, pada saat kita melakukan salah, kita merasa bersalah, berarti Allah Sang Immanuel itu menyertai kita. Kamu salah ini, ampuni, ya kan? Tenang gitu. Oh aduh saya salah, Tuhan ampuni saya Tuhan, ya kan? Jadi beres setiap hari. Bukan nanti setiap tahun tanggal 31 kita maafan, bukan. Ya. Tanggal 1 salam-salaman, selamat tahun baru, ampuni dosa saya. Bukan, tiap hari orang percaya itu harus menyatakan pengakuan dosa. Ya kan? Misalnya, ya kalau orang Batak itu tanggal 31 malam itu saling nangis-nangis satu dengan lain. Mengatakan apa? Minta maaf segala sesuatunya gitu kan. Mulai mungkin dari Januari sampai Desember itu dosanya disimpan terus gitu kan. Baru tanggal 31 diungkapkan gitu kan. Ya kan? Karena itu lagi dungsalpu tahun buruki ya. Semua tahun itu buruk katanya. Oh mau puji Tuhan gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Jadi sepanjang tahun itu dia buruk gitu kan. Maka timbul tahun baru. Enggak seperti itu. Secara teologisnya bukan seperti itu. Orang Kristen itu, orang percaya itu yang disertai oleh Tuhan, dia harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Enak aja katanya. Enak orang Kristen, enak. Kalau ada pengakuan ampuni. Karena masih ada kesadaran roh itu masih mengikatkan kita. Kecuali kalau Roh Kudus itu nggak berfungsi lagi, kita nggak merasa bersalah. Ya kan? Itu ciri-cirinya. Apakah Roh Kudus itu masih berfungsi dalam hati kita? Kalau nggak ada rasa penyesalan, baru kita mungkin ya Roh Kudus itu sudah kita tutupi karena keinginan kita. Ini. Ia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kita jangan takut. Ini pesan Natal. Bahwa Allah Sang Immanuel itu telah lahir. Itu yang akan kita peringati. Tanggal apa? 25 Desember. Ya, walaupun kelahirannya tidak pas seperti itu. Tapi seluruh dunia memperingatinya. Seluruh dunia mengatakan bahwa Yesus Kristus telah lahir untuk menebus dosa manusia.
Ini. Kalau dalam jemaat ini. Matius dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, ada kesepakatan. Meminta segala sesuatu artinya meminta, ada sepakat antara suami istri, antara anak, ada sepakat mereka meminta. Ya, meminta dikatakan. Sepakat meminta juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ternyata kita harus saling mendukung dalam doa. Kita harus sepakat. Ya kan? Sepakat apa? Untuk mendoakan segala sesuatu. Coba kita pikirkan tahun depan. Supaya kita sepakat berdoa. Sepakat kita mengadakan doa supaya apa? Jemaat-jemaat yang dulu datang beribadah ke gereja ini, hati mereka digugahkan sehingga mereka boleh kembali datang beribadah bersama-sama dengan kita. Ada kesepakatan. Ya, kita sepakat, walaupun nggak ketemu, sepakat kita kalau ada orang yang menggerakkan, kita buat jam segini, kita sepakat berdoa. Ya, untuk ini. Kita sepakat berdoa untuk ini. Kita mau jalankan. Ya. Sepakat kita berdoa. Pasti apa dikatakan? Pasti dikatakan apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Permintaan kita akan dikabulkan. Ya, ini masalah jemaat kita. Jadi kita sepakat. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dikatakan dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Di mana ada kesepakatan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir. Ya. Coba. Bagaimana kalau sendiri? Hadir juga Yesus. Kami ini dikhususkan untuk jemaat. Jemaat itu harus kuncinya kita sama-sama berdoa. Minta Tuhan campur tangan. Untuk apa? Untuk gereja kita ini. Ya. Jadi inilah. Jadi hal inilah yang perlu kita sadari dan pahami. Mari kita berdoa. Ya. Kita berdoa masing-masing. Bahwa Matius dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Bahkan di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan memanggil dia sehingga Matius meninggalkan segala sesuatunya. Bahkan Matius mengajak orang-orang pemungut cukai lain dan orang-orang berdosa untuk mereka makan bersama dengan Yesus. Sehingga ada persekutuan bagi mereka. Di mana juga diingatkan kita sebagai jemaat Allah di gereja ini. Supaya kita sepakat untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan. Di mana kami boleh berbicara kembali tentang Immanuel yang telah dinubuatkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama itu, dalam Yesaya dan juga Mika. Bahwa Sang Immanuel itu telah lahir ke dunia ini. Bahkan kami dipilih oleh Sang Immanuel sehingga kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami. Supaya di dalam perjalanan hidup kami tetap sadar bahwa Yesus, Sang Immanuel Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan senantiasa menolong kami. Karena itu Tuhan, tanamkan kepada kami rasa percaya penuh. Tidak kurang percaya. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, kami senantiasa melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kami. Bahwa Yesus menolong kami sehingga kami tidak takut dalam menghadapi segala sesuatu pun. Karena kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini
tertanam dalam hati kami masing-masing. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Saud yang sudah membawakan kita dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus tertanam dan termeterai di dalam setiap hati kita, dan kita boleh praktekkan itu dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan korban persembahan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, karena segala perbuatan tangan kasih-Mu yang terus nyata di dalam setiap hidup kami, sehingga sampai hari ini kami terus ada dan kami terus boleh merasakan kasih-Mu. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan boleh menyatakan segala kasih-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu, di mana saja hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan terus pakai dia agar banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selesai kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan Engkau terus yang akan menyatakan segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberkati tangan-tangannya yang memberi, dan Engkau mengembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan korban persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan hati segalanya. Katakan tanah bergelombang, tanah bergelombang, buatlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Ratakan tanah bergelombang, buatlah tanah yang berlubang, jadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk membacakan warta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Lewat ibadah kami kembali diingatkan bahwa Allah kami adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami dalam segala situasi dan bahkan itu sampai akhir zaman. Dan tidak akan pernah Engkau mengabaikan kami, sehingga kami bisa tenang di dalam menghadapi badai kehidupan, berbeda dengan murid-murid yang digambarkan di dalam firman-Mu tadi. Biarlah kami belajar seperti Tuhan Yesus, bisa tenang walaupun menghadapi badai. Terima kasih untuk semua. Kami bersyukur berkati Pak Saud. Tolong terus hamba-Mu ini, topang dia terus dalam pelayanannya, di gereja, di kampus, dimanapun Tuhan percayakan. Berkati seluruh keluarga juga, ibu, anak-anak. Tuhan menolong mereka juga dalam pekerjaan mereka, masa depan mereka, teman hidup mereka. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga terima kasih untuk Yudi yang hari ini bisa hadir memandu kami
bersyukur untuk itu dan juga bersyukur untuk kesaksiannya. Terpujilah nama Tuhan. Berkati dia terus ke depan dalam pendidikan yang juga dia tempuh, supaya Tuhan menolong karena ada perpindahan, supaya Tuhan campur tangan juga dalam segala sesuatunya. Terima kasih untuk tim PW yang melaksanakan pelayanan ini, untuk Natalia, untuk Jojo juga yang terus aktif untuk mendukung kami supaya ibadah ini bisa masuk ke YouTube. Terima kasih Bapak untuk segala-galanya. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu ini. Biarlah hati kami semua terus bergelora untuk tulus melayani Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak mendapatkan penghargaan yang pantas, yang layak, atau bahkan mungkin kami sering sekali justru menghadapkan masalah-masalah. Tapi kiranya kami terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih juga untuk Paul yang saat ini ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong untuk kedua belah pihak keluarga besar mereka yang saat ini ada sedikit keretakan hubungan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri bekerja dalam hati mereka supaya memberikan pengampunan yang tulus satu dengan yang lain. Tidak lagi melihat siapa yang benar, siapa yang salah, melainkan melihat bahwa Kristus sudah mati demi dosa-dosa umat manusia, dan kami juga belajar untuk memaafkan orang-orang lain yang mungkin menyakiti diri kami. Kami berdoa untuk Paul, Tuhan tolong dia ke depan, berkati dia, beri dia kekuatan, kepastian, dan juga melalui peristiwa yang dialami, dia menyadari satu hal, bahwa dia harus berubah. Karena itu biarlah Roh-Mu sendiri yang akan mengubahkan dia dengan kuasa-Mu dan juga dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa agar Engkau juga memberkati gembala sidang kami. Kau tolong dia Tuhan, biarlah sehat selalu. Tuhan kiranya campur tangan supaya ibu juga Engkau topang, bahkan seluruh keturunan mereka. Dan kami bersyukur untuk Chandra yang sudah kembali tiba dari pelayanannya di Papua. Terima kasih untuk topangan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga dia bisa membawa hal-hal yang baik bagi kerajaan Allah. Berkati dia terus, berkati keluarganya, dan kami terus berdoa Tuhan untuk ibu mertuanya. Tuhan tolonglah, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah dia, selamatkanlah bahkan anggota keluarga lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Leo, Tuhan juga memberkati Leo yang ada di Kamboja. Tuhan campur tangan atas diri dan hidupnya, pelihara dia, jagai dia, supaya dia tetap teguh di dalam iman, dan juga dia bisa memiliki banyak hal yang positif yang berguna bagi masa depannya. Kami serahkan mereka dia ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, karena bangsa ini sedang mulai tahun politik, sehingga sudah ada gesekan di sana sini. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan untuk menolong agar terpilih nanti pemimpin yang tepat, yang membangun bangsa ini, yang membuat bangsa ini bisa menjadi lebih baik, dan juga melihat semua penduduk negeri ini sama tanpa membeda-bedakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan kiranya menolong pemerintahan kami supaya tetap kuat, dan juga menangani segala masalah yang timbul, khususnya masalah ekonomi yang mungkin akan menjadi lebih berat lagi di tahun yang akan datang ini. Tolonglah Tuhan supaya ada solusi yang tepat bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, supaya tidak terjadi gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan hal-hal yang bisa semakin merusak bangsa kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong agar keamanan terjaga, mengingat bahwa di minggu yang lalu ada bom bahkan di kota kami. Kami berdoa Tuhan supaya hal ini segera ke depan tidak terjadi lagi. Biarlah kiranya pihak aparat keamanan bisa mengantisipasi dan mengendus setiap pergerakan-pergerakan orang-orang yang melakukan teror karena masih ada yang berkeliaran Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan supaya bisa dihentikan sebelum mereka bertindak. Kami serahkan aparat keamanan, lindungi mereka supaya mereka tetap bisa nyaman dalam menjalankan tugas-tugas mereka, dan kasus-kasus di kepolisian juga supaya bisa dituntaskan dengan baik, khususnya kasus Sambo, supaya semua bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami berdoa juga supaya Engkau menolong ibadah-ibadah Natal karena sudah mulai. Kiranya aman semua, baik semua, dan kami bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita.
Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit, siapapun dia, ada Ibu Lili, ada Michael, kami terus doakan kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini, supaya semakin semangat dan semakin bekerja keras. Dan juga biarlah kiranya kami terus memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang lain, dan pakai semua sarana apapun yang ada Bapa. Dan juga untuk rencana hamba-Mu pada tanggal 25 ini kembali lagi ke Kuningan, kiranya Tuhan menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan persiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, dan tolong berikan keamanan sampai kembali di rumah dengan selamat. Kami mohon Tuhan Kau terus bekerja. Kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak kami. Kau memberkati semua anak-anak kami Tuhan. Berikan kepada mereka teman hidup yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tolong anak-anak kami, supaya anak-anak kami tidak ada satupun yang kemudian meninggalkan Tuhan, tetapi justru berharap supaya mereka semakin setia, bertumbuh di dalam iman, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Inilah kerinduan kami. Kiranya anak-anak kami membawa dampak positif bagi lingkungan di mana mereka berada, tidak tertular dengan hal-hal yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu. Biarlah kiranya Engkau terus bekerja untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, agar bisa kembali bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, khususnya bagi mereka yang tidak beribadah sama sekali. Kami berharap agar kami bisa bersekutu lagi, dan masing-masing kami bisa dibangun di dalam iman. Terima kasih Bapa, berkati juga pemilik dan pengelola tempat ini, karena mereka mengizinkan kami beribadah di sini. Kami bersyukur, biarlah kiranya tempat ini pun bisa semakin baik dan semakin laris. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh perbuatan-Mu yang terus ajaib di dalam hidup kami.
sehingga Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah apa yang terus kami lakukan sampai hari ini Tuhan, itu semua dapat menyenangkan hati-Mu. Engkau terus pimpin kami dalam perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami percaya damai sejahtera yang Tuhan terus anugerahkan di dalam setiap hidup kami. Ini doa kami Tuhan yang terus kami nyatakan di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.